Salam, perkenalkan nama saya Salvenas Ansel, NIM 1710416471, kelas bagian 3, pesan mengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UTS atau ujian tengah semester Manajemen Pemasaran Internasional. Baiklah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Yang B, apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? Pemasaran internasional adalah pemasaran yang dilakukan antara dua atau lebih negara, sedangkan untuk pemasaran global sendiri yaitu pemasaran yang dilakukan ke seluruh dunia yang sifatnya global. Soal yang kedua, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Di dalam pemasaran internasional, kita harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi. Akibat adanya aspek budaya ini. Dalam masyarakat global, masih terdapat anggapan dari kelompok sosial bahwa kelompoknya yang paling unggul atau yang bisa disebut sebagai etnosentrisme. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yang A, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Jika satu negara mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang atau jasa dengan mutu dan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya. Negara yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi pasti akan memiliki sistem dan mesin produksi berteknologi canggih dalam memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Tentu hal ini akan menghemat biaya produksi dan juga efisiensi waktu. Yang B, ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional selanjutnya adalah adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara pasti memiliki perbedaan kondisi geografis yang menyebabkan terjadinya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Karena itu, setiap negara memiliki variasi dalam memproduksi barang atau jasanya, tergantung dengan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara masing-masing. Contohnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah pada sektor kelautan dan gas bumi. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh bagi perdagangan Indonesia ke luar negeri atau yang sering disebut sebagai kegiatan ekspor. Yang C, belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Tren dan gaya hidup juga bisa menjadikan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan sosial. Misalnya, ada orang yang menyukai produk fashion yang bermerek ternama luar negeri daripada produk dalam negeri. Jika begitu banyak orang yang memiliki tren serupa, fashion tersebut akan menjadikan kebutuhan dan dicari banyak orang. Karena itu, negara tersebut perlu mengimpor produk fashion tersebut dari luar negeri yang dimaksud. Yang selanjutnya, yang D, plus minus produk yang dibuat suatu negara. Ada kalanya suatu negara melakukan produksi barang tertentu secara besar-besaran karena adanya faktor lain yang mendukung sehingga menimbulkan kelebihan produk. Soal yang keempat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Tantangan yang harus dihadapi dalam kegiatan pemasaran internasional yaitu adalah berupa kompetisi, hambatan hukum, kontrol pemerintah, perilaku konsumen yang bervariasi, dan faktor ekologi. Mengontrol semua faktor yang disebut di atas
untuk menciptakan pasar yang menguntungkan. Hampir tidak mungkin bagi pemasar karena kebanyakan dari mereka berada di luar kendali mereka. Soal yang kelima, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Segmentasi adalah proses yang diwajibkan dilakukan oleh suatu perusahaan. Mengapa? Karena yang A, pasar lebih mudah untuk dibedakan. Segmentasi sangat diperlukan mengingat begitu luasnya karakteristik yang terdapat di pasar. Akan sulit bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang terus berubah dalam kondisi pasar yang heterogen. Itulah mengapa banyak perusahaan yang cenderung menerbitkan kelompok konsumen yang sifatnya homogen, karena lebih mudah untuk memahami selera konsumen. Yang B, pelayanan yang lebih baik. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles of Marketing, kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pelanggan terkait kinerja suatu perusahaan yang baik. Kinerja yang baik dimaksud di sini tentu bukan tentang bagaimana perusahaan konsisten menghasilkan keuntungan, tetapi hal sederhana yang berkesan di mata konsumen, yakni pelayanan yang baik. Anda akan cenderung lebih mudah untuk melakukan hal ini karena kebutuhan pasar atau konsumen telah dikelompokkan dari awalnya, heterogen menjadi homogen. Dan C, strategi pemasaran lebih terarah. Dalam melayani segmen pasar yang sifatnya homogen, Anda juga akan lebih mudah dalam merencanakan strategi pemasaran dan marketing mix seperti produk, harga, promosi, tempat, orang, dan proses serta bukti fisik dengan lebih terarah, tajam, dan tepat sasaran. Yang D, menemukan peluang baru. Perusahaan yang memiliki pemahaman atau kemampuan untuk menganalisis segmentasi pasar dengan baik tentunya akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menemukan peluang baru, atau bahkan segmentasi pasar yang tidak memiliki banyak kompetitor dan pesaingnya belum terlalu ketat. Yang E, faktor penentu desain. Segmentasi pasar yang berbeda tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda pula, termasuk dalam hal desain, baik itu desain produk ataupun desain konten promosi. Anda dapat mendesain produk atau konten promosi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan segmentasi tersebut. Yang F, strategi komunikasi lebih efektif. Komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif apabila Anda memahami siapa lawan bicara Anda, apa kesukaannya, kebiasaannya, latar belakang, dan sebagainya. Berkomunikasi dengan para milenial tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Dalam hal ini, Anda akan lebih mudah untuk menentukan brand image yang paling sesuai dengan segmentasi pasar tersebut. Yang G, melihat kompetitor dengan segmentasi yang sama. Dengan mengetahui segmentasi pasar perusahaan, nantinya Anda juga akan menyadari bahwa ada perusahaan lain yang memiliki produk sejenis dan menargetkan segmentasi pasar yang sama. Ini bisa menjadi kabar baik sekaligus kabar buruk. Yang H, evaluasi target dan rencana bisnis. Setelah Anda memiliki segmentasi pasar yang akan ditargetkan, Anda dapat melakukan evaluasi terkait efektif atau tidaknya kegiatan pemasaran yang Anda lakukan selama periode waktu tertentu. Setelah lanjut ke soal video, yaitu soal pertama, apa judul video tersebut? Video tersebut berjudul Pemasaran Internasional Standar ISO 9000 dalam Perdagangan Internasional. Yang kedua, siapa nama pembicara yang berbicara dalam video tersebut? Pembicara dalam video tersebut ada Erika Nanda S, Gusti Anding S KM, Nabila Gusti V, Rinaldi Gradimas P, Usti Wastunha, Yeser Badawi. Soal yang ketiga, topik
topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut. Di dalam video ini dibahas tentang faktor yang mendorong pertumbuhan perdagangan di suatu negara Eropa seperti Amerika Utara, yaitu mutu barang dalam pencapaian harmonisasi dan standarisasi. Hambatan teknis tidak hanya dihadapi negara di Eropa, tetapi di belahan negara-negara lainnya, tidak terkecuali negara berkembang. AFTA adalah perdagangan kawasan bebas ASEAN dalam rangka globalisasi dunia dan pasar tunggal Eropa, mendorong para produsen seperti Indonesia untuk produktif dalam melakukan produksi barang karena Eropa menghendaki sertifikat mutu menurut ISO 9000. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu apa yang Anda dapatkan dari video tersebut. Jadi dalam video ini yang saya dapatkan adalah yaitu memberikan pengetahuan tentang faktor yang menjadikan acara atau dalam mendorong perdagangan atau bisnis, yaitu mutu barang atau kualitas barang. Selanjutnya ada pemasaran internasional yang harus memiliki sebuah sertifikat ISO 9000, dan juga dalam video ini saya mendapatkan pengetahuan tentang perbedaan fokus yang terjadi dalam pemasaran, yaitu seperti pemasaran internasional sendiri yang berfokus pada suatu barang atau yang mementingkan sebuah kualitas atau mutu barang. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam menjawab ujian tengah semester kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.